Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tampilkan dulu slide-nya di sebelah sini. Saya akan menyampaikan pengantar statistika penelitian. Saya Adi Cahaya Mawardi. Saya adalah pengampu mata kuliah statistika. Kali ini kita akan mempelajari statistika dengan tujuan satu, menjelaskan pengertian statistika. Yang kedua, menjelaskan macam-macam statistika. Nanti diharapkan setelah Anda melihat video ini, diharapkan mampu menjelaskan statistika, pengertian, kemudian menjelaskan macam-macam statistika. Buku sumber yang digunakan yang pertama adalah buku Statistika untuk Penelitian miliknya Prof. Budiono, kemudian Statistika Manajemen Pendidikan miliknya Dr. Imam Mahali, kemudian Metode Penelitian Kuantitatif karangan Dr. Imam Mahali, Statistika Itu Mudah karangan Imam Mahali. Kita mulai dengan pengertian statistika adalah ilmu dari kajian matematika yang mempelajari tentang penyusunan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari populasi. Jadi ada tiga kata kunci: penyusunan data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan dari populasi. Dari pengertian itu, statistika itu ada dua macam, atau klasifikasinya ada dua. Berkaitan dengan penyusunan data dan penyajian data, itu nanti statistika namanya statistika deskriptif. Untuk penarikan kesimpulan, itu adalah statistika inferensial. Jadi dari pengertian itu muncul klasifikasi statistika. Statistika itu ada dua, statistik deskriptif, statistik inferensial. Apa itu statistik deskriptif? Statistik deskriptif itu berkaitan dengan penyusunan data dan penyajian data. Penyusunan data itu dapat dilakukan dengan cara satu, tendensi sentral. Apa itu tendensi sentral? Tendensi sentral itu diantaranya adalah rata, median, dan modus. Rata, median itu adalah nilai tengah, modus itu adalah nilai yang sering muncul. Penyusunan data itu bisa juga disajikan melalui ukuran dispersi data. Ukuran dispersi data itu contohnya adalah range atau jangkauan. Ini rata deviasi, kemudian ada variansi. Inilah yang dinamakan ukuran dispersi data. Kemudian penyusunan data itu juga bisa menggunakan ukuran letak. Ukuran letak itu diantaranya adalah kuartil, ada desil, ada persentil. Kuartil itu adalah misalkan ada data, dari data itu dibagi menjadi 4 bagian, itu namanya kuartil. Kalau desil itu adalah misalkan ada data tertinggi, terendah. Desil itu adalah membagi data itu menjadi 10 bagian, sedangkan persentil menjadi 100 bagian. Ya, saya kira itu berkaitan dengan penyusunan data. Statistik deskriptif itu bisa juga disajikan data menggunakan tabel dan grafik. Yang ini tabel dan grafik. Banyak macam. Contoh tabel itu ada tabel baris dan kolom, ada tabel distribusi frekuensi, ada tabel distribusi frekuensi kumulatif, tabel distribusi kumulatif. Nanti kita akan belajar bersama pada video berikutnya berkaitan dengan penyajian data. Kemudian ada grafik batang, kemudian ada grafik
ada diagram batang dan daun. Nanti saya akan tunjukkan diagram batang dan daun. Sebenarnya ini fungsinya untuk mengurutkan data manual, jadi tidak menggunakan komputer. Ada diagram garis, kemudian ada diagram batang, ada diagram lingkaran, dan ada piktogram. Jadi piktogram itu adalah grafik atau nanti bisa juga tabel, tapi di situ ada keterangan melalui gambar, itu namanya piktogram. Berikutnya adalah statistik inferensial. Inferensial itu dari kata to infer. To infer itu artinya menyimpulkan. Apa maksud dari menyimpulkan? Sekarang Anda perhatikan ini, gambar yang ini. Nah, di sini saya menggambarkan ada populasi, kemudian ada sampel. Di situ ada populasi, ada sampel. Misalkan di populasi memiliki data tertentu, datanya itu ada X1, X2, X3, X4, X5, dan seterusnya. Kalau sampel itu adalah pengambilan data dari populasi, itu namanya sampel. Statistik inferensial itu maksudnya apa? Adalah jadi mempelajari nilai-nilai atau parameter-parameter melalui estimator yang ada di populasi, ditarik ke sampel. Nah, inilah yang kita pelajari, data yang ada di sampel kita pelajari, misalkan tentang rata-rata, varian, dan lain sebagainya. Kemudian dari data itu kita generalisasikan ke populasi. Nah, kita generalisasikan ke populasi. Inilah yang dinamakan statistik inferensial. Jadi kita hanya mempelajari sampelnya saja, akan tetapi nanti kesimpulannya adalah digunakan untuk populasinya. Nah, inilah yang dinamakan statistik inferensial. Jadi di sini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah penarikan sampel. Tentunya penarikan sampel itu nanti ada dua, probability sampling dan non-probability sampling. Tentunya untuk penelitian kuantitatif yang nantinya akan menggunakan analisis statistik, itu adalah menggunakan probability sampling. Untuk non-probability sampling itu nanti digunakan untuk penelitian kualitatif. Nah, saya sengaja tunjukkan di sini. Jadi berkaitan dengan penarikan sampel itu ada dua, akan tetapi yang digunakan dalam penelitian kuantitatif itu hanya probability sampling. Nah, ketika proses generalisasi ini nanti menggunakan alat statistik. Nanti banyak macamnya, ada uji T misalkan, ada ANOVA, nanti ada korelasi product moment misalkan. Jadi ketika generalisasi itu nanti ada peluang salah dan benar. Maka statistik inferensial itu dasarnya adalah ilmu peluang. Jadi ketika kita ingin mempelajari tentang statistik inferensial, tentu tidak terlepas dari teori peluang. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti peluang itu akan berkaitan dengan datanya. Apakah nanti itu datanya adalah diskrit? Nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Apakah nanti data itu data kontinu, ya. Contoh misalnya distribusi peluang diskrit itu ada distribusi uniform diskrit. Kemudian ini perhatikan ada distribusi binomial. Nah, di bukunya Pak Imam ada, di bukunya Prof. Budiono yang tadi saya sebutkan di awal itu juga ada. Ada distribusi multinomial, ada distribusi hipergeometrik, ada distribusi Poisson. Ya, ini orang Prancis, nanti mohon dikoreksi jika ucapan saya salah. Distribusi Poisson. Kemudian distribusi peluang untuk data kontinu itu ada distribusi uniform kontinu, distribusi normal, ini yang sering digunakan. Jadi nanti distribusi normal itu seperti apa? Nanti kita akan belajar bersama. Kemudian distribusi chi kuadrat,
distribusi student T dan distribusi F. Sebenarnya masih banyak distribusi yang lain, akan tetapi yang berkaitan dengan statistika itu adalah yang ini. Sebentar, mohon maaf. Nah, kita lihat lagi ke papan. Statistik inferensial itu sebenarnya berkaitan dengan kajiannya itu ada dua, berkaitan dengan teori estimasi dan uji hipotesis. Jadi statistik inferensial itu nanti akan mengkaji tentang estimasi titik atau estimasi interval. Kemudian yang berikutnya adalah uji hipotesis. Teori estimasi ini maksudnya apa? Teori estimasi itu adalah estimasi itu sama dengan penduga. Jadi tadi itu kan kita mempelajari sampelnya yang kita pelajari. Nah, data-data dalam sampel ini namanya estimator, ya. Jadi nanti ada, misalkan kita memperoleh rata-rata, nah itulah yang dinamakan estimasi titik. Ya. Misalkan kita nanti dapatkan di sini adalah varian, nah itu adalah estimasi titik untuk varian. Jadi itu, kalau estimasi interval itu berkaitan dengan peluang benar atau salahnya. Misalkan biasanya dalam penelitian itu mengambil error itu 5% atau alfanya 5%. Nah, itulah yang namanya estimasi interval. Nah, tingkat kepercayaannya berapa? Nah, kalau misalkan kita mengambil error 5%, berarti tingkat kepercayaannya adalah 95%. Artinya 0 sampai 95. Itu yang dinamakan estimasi interval. Kemudian ada uji dalam statistik inferensial itu ada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu diantaranya adalah rata-rata, varian, proporsi, kecocokan, normalitas, populasi, independensi, homogenitas varian populasi. Ini yang nanti kita akan pelajari. Selain itu juga statistik inferensial itu bisa dibagi menjadi dua, ya. Jadi ada statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik dan statistik non-parametrik ini berkaitan dengan skala pengukurannya. Nanti kita akan jelaskan apa itu statistik parametrik, contohnya apa, non-parametrik, contohnya seperti apa. Jadi itu. Selain itu juga sebenarnya ada lagi pembagian dalam statistik inferensial ini, ada statistika univariat, statistika bivariat, ada multivariat. Hal itu ini tidak saya cantumkan di sini. Sebenarnya statistik yang kita gunakan yaitu ada univariat, ada bivariat. Kalau multivariat saya kira nanti untuk pengembangan statistik, maksudnya untuk mempelajari ini untuk pengembangan berikutnya. Jadi itu dari hal itu maka ruang lingkup statistik itu seperti ini. Bisa dilihat ada penyajian data, penyusunan data, kemudian inferensial. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pemahaman baru kepada Anda dan bermanfaat. Kemudian ini, jadi dalam statistik itu ada alat-alat yang digunakan. Kalau mau manual ya pakai kalkulator, komputer, spreadsheet, program statistik. Akan tetapi karena statistik ini adalah alat, maka kita tidak akan mempersulit. Nanti kita akan mempelajari statistik ini menggunakan komputer, tentunya hardware-nya, kemudian nanti software-nya itu bisa menggunakan Excel atau program statistik yang lain. Misalkan ada SPSS yang mungkin Anda pernah dengar, tapi belum pernah menggunakan. Mungkin ada juga yang pernah menggunakan. Nanti kita akan belajar bersama. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, statistik itu mudah.